Ada alasan kenapa Indodax namanya Indo. Karena memang salah satu shareholder kita sangat powerful. Halo Sobat AI, Socha Interact kali ini sangat spesial karena hari ini saya berada di sebuah perusahaan cryptocurrency terbesar di Indonesia. Saya mau ngobrol lebih dalam mengenai cryptocurrency, NFT, dan blockchain bersama orang yang paling tepat. Siapa lagi kalau bukan Pak Oscar Darmawan, CEO dari Indodax. Apa kabar Pak Oscar? Halo, apa kabar? Thank you banget sudah datang ke kantor kita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan menjadi bagian dari event Socha Interact kali ini. Oke, seperti biasa Pak, kita biasanya mungkin ngobrolin background dulu. Bagaimana, karena beberapa teman-teman mungkin perlu mengenal lebih dalam Pak Oscar dan sejarah Indodax, karena sebelumnya di Bitcoin Co ID dulu Pak ya, namanya ya sebelum Indodax ya. Nah mungkin cerita sedikit Pak, saya kemarin sempat ngintip profil Bapak, ada certified ethical hacking dan segala macam. Silakan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Bitcoin Co ID, kita mulainya dari tahun 2013 ya. 2013 waktu itu saya ingat 2012-2013 saya pertama kali ketemu partner saya William Sutanto. Kita ngobrol, kita bicara tentang Bitcoin. Waktu itu saya skeptis loh. Saya skeptis karena partner saya cerita ada uang. Itu tahun berapa Pak? Uang digital gitu. Kira-kira 2012. 2012-an ya. Ya, jadi dia ada uang digital yang luar biasa, yang sistemnya berjalan sendiri, bla 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 and so on. Saya ngeliat, wah itu jangan-jangan sama seperti uang digital yang sebelumnya. Jadi saya sejak tahun 2009, lebih jauh lagi. Saya dari tahun 2006, 2007 saya itu sudah involved dengan banyak uang digital sebelum Bitcoin. Memang seneng Pak? Bukan, karena kejebak aja. Jadi saya waktu itu tahun 2007-2008 saya itu involved banyak berinteraksi dengan uang digital yang mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar, e-gold, Liberty Reserve, ya. Terus kemudian PayPal. Itu baru mulainya PayPal juga. Jadi saya banyak interaksi dengan uang digital itu. Ada yang saya interaksi karena memang klien saya pakai, ada yang interaksi karena saya juga main forex ya. Waktu itu kalau main forex top up-nya kan pakai Liberty Reserve, pakai e-gold ya. Nah, kemudian sekarang kalau main forex pakai apa? Bitcoin top up-nya. Ya. Jadi memang awalnya dari sejarahnya dari situ ya. Nah, cuma waktu tahun 2012 itu saya sudah merasakan bagaimana uang digital itu pada akhirnya akhirnya sama. Apa itu akhirnya? Akhirnya adalah ditutup oleh FBI. Ya. Jadi ikut frozen by FBI. Liberty Reserve frozen by FBI. Jadi saya ngelihat, wah, waktu dia cerita saya Bitcoin, ini masih skeptis. Pasti akhirnya ditutup FBI lagi. Boleh dipakai tapi akhirnya ditutup gitu kan. Nah, kemudian waktu itu partner saya terus ngomporin saya. Ini beda katanya. Terus akhirnya saya pelajari, saya kaget. Wah, ternyata emang beda, bukan seperti mata uang digital centralized. Teknologinya itu Pak ya? Teknologinya beda. Jadi kita bicara blockchain itu kita beda dengan bicara mata uang sentral e-money yang seperti PayPal dan sebagainya, itu beda banget. Jadi chance dia buat ditutup FBI itu zero. Kenapa? Karena memang dia decentralized, bukan sesuatu yang centralized. Nggak ada kontrol mereka untuk nggak ada kontrol. Jadi tapi kalau kita bicara e-gold, kita bicara Liberty Reserve, itu servernya aja dioperasikan oleh admin. Dan kedua-duanya berakhir fraud. Iya betul. Fraud. Kenapa? Karena pada saat seseorang memiliki absolute power, dia akan corrupt absolutely. Jadi abuse of power. Dia akan abuse powernya. Nah, makanya tahun 2013 saya kemudian gantian bujuk partner saya. Kan dia sudah mulai bikin blognya kecil-kecilan tuh. Tentang Bitcoin. Waktu itu dia bikin blog bitcoin.co.id menceritakan apa itu Bitcoin. Oh, asalnya blog. Asalnya blog. Hanya blog. Terus dia jual beli Bitcoin lewat BCA kecil-kecilan. Nah, terus saya bilang partner saya, "Sudah, gini aja. Izinkan saya jadi partner kamu. Kita buat bisnis ini jadi besar-besaran dan membuat exchange pertama di Indonesia yang melayani Bitcoin secara nasional." Wow.
Itu tahun Desember 2013. Akhirnya launching. Begitu kita launching, seminggu kemudian Bitcoin anjlok dari 15 juta ke 2 juta. Iya benar. Iya. Jadi saya sudah pernah merasakan Bitcoin mati ke berapa puluh kalinya gitu. Dan merasakan juga pas naik-naiknya lah ya. Kan selalu kita merasakan naiknya, kemudian anjlok gitu kan ya. Iya. Kita 2013 itu naik banget tuh, dari Bitcoin 1 juta naik ke 15 juta kan, hype-nya besar banget. Betul. Habis itu anjlok ke 2 juta. Terus kemudian dia naik lagi ke 200 juta, anjlok lagi ke 30 juta. Kemarin ke hampir 1 miliar, anjlok lagi ke 300 juta. 300 juta. Sekarang ke 500 juta. Makanya saya udah nggak peduli harganya berapa, saya tutup mata aja. Oke. Seru juga Pak ya. Tapi background yang tadi bagaimana Pak mengenai pendidikan? Kalau pendidikan saya lebih banyak, terus terang pendidikan saya agak berantakan. Dalam tanda kutip berantakan itu kemana-mana. Ya. Saya suka mengatakan diri saya ini joker in all trade daripada master of specialist. Kan semua orang punya 2 kriteria. Betul, apakah Anda generalis atau Anda spesialis? Iya. I'm not specialist, I'm generalist. Ya, jadi kalau ditanya pendidikan saya dulu waktu SMP, SMA, saya banyak fokus di akademis, saya banyak belajar, cita-cita saya dokter dulu. Jadi satu-satunya orang di Jawa Tengah dulu yang dapat nilai Eptanas 10 itu saya. Satu provinsi. Asli Jawa Tengah ya Mas? Asli Jawa Tengah. Jadi saya dulu biologi saya bagus banget lah. Maka saya cita-citanya apa? Dari SMP SMA saya bilang dokter gitu. Ya, saya salah satu anak SMP SMA yang mempelajari proses kelahiran, proses perkembangan janin. Nama-nama Latin saya semua hafal, binatang. Biologi dan lain-lain. Biologi. Cuma kemudian SMA kecelakaan saya menang juara komputer nasional. Iya. Gara-gara itu saya dipaksa ayah saya belajar IT. Oh, dipaksa dulu Iya, karena ayah saya pengen saya sekolah di Singapura kan. Oke. Kalau Singapura nggak bisa dokter. Kalau dokter harus di Undip. Yap. Cuma waktu itu ayah saya juga kurang begitu suka waktu saya mau sekolah dokter karena dia pengen saya di luar negeri dan dia pengennya saya tuh nggak pacaran terus gitu. Tapi masa-masa remaja kali Pak ya? Betul, masa remaja kan biasa. Biasa. Pacarnya orang Bandung juga. Saya kebetulan orang Bandung karena perusahaan Soca di Bandung. Ya, jadi ayah saya berhasil membuat saya ke Singapura. Saya belajar IT kan. IT pertama yang saya pelajari itu multimedia. Oh, sih. Saya belajar multimedia, saya belajar basic-basic tentang kreatif. Terus kemudian begitu saya dapat diploma saya belajar tentang network dan IS. Network dan Information System. Makanya gelar saya kan diploma saya multimedia. Tapi degree saya BITS, Bachelor Information Technology and System. Double degree di IT dan AS kan. Kemudian waktu saya belajar S1, ternyata saya sangat suka dengan security. Awal saya simpel, karena saya ketemu guru yang bilang, kenapa belajar IT, gajinya cuma segitu-segitu aja. Kamu harus belajar information security dia. Waktu itu belum terkenal sertifikat ethical hacker. Belum ada CEH itu belum terkenal ya? Belum terkenal, saya yang generasi pertama. Dia bilang, dia belajar ini gajinya tinggi banget dapatnya. Terus saya belajar di situ, saya belajar internet security, ya, tentang penetrasi, tentang nge-hack, tentang apa? Vulnerability dan ya, lain sebagainya. Makanya saya punya gelar itu kan. Terus dari situ, kemudian saya begitu sudah mau lulus kuliah, saya sempat terjebak dengan network, dengan business networking. Atau istilah kasarnya MLM. Dari situ saya belajar sales. Ya. Maka saya bilang saya generalis karena saya belajar sedikit di sini. Ya, sama Pak, sama. Dari situlah kemudian tahun 2010 saya selesai kuliah, saya sempat kerja sama orang, ya. Tapi kemudian saya memfokuskan diri untuk membuka usaha. Ya, usaha software house. Setelah saya belajar software house tahun 2012 kemudian saya melompat fokus ke Bitcoin. Oh, 2014 baru fokus Bitcoin ya? 2013 ya. 2013 sangat fokus Bitcoin. Wah, menarik banget. Oke, jadi itu tadi dari Bitcoin Co ID menjadi Indodax sampai sekarang jadi market leader gitu. Berapa member Pak? 5 juta sekarang? Sekarang kita member kita 5,3 juta member. 5,3 juta member. Wow. How's your feel to become a market leader? Kita saat ini terus terang kita merasa bangga, itu pasti ya kita merasa bangga, tapi kita merasa apa yang kita
capai sekarang itu masih sangat kecil. Kenapa? Karena kalau kita bicara populasi Indonesia itu hampir 250 juta kondisi sekarang. Kalau kita baru bisa mendapatkan 5 juta member, itu artinya secara presentasi masih sangat kecil. Berapa persen berarti? Jadi saya juga pernah ngobrol sama satu orang di DPR ya, beberapa wakil rakyat gitu. Dia bilang bahwa sebenarnya kalau kita bicara secara statistik, orang itu baru bisa benar-benar proud pada saat dia mempunyai member lebih dari 50 juta orang di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Kenapa? Karena angka di bawah 50 juta di Indonesia itu nggak esensial. Nah, oleh karena itu juga menyadarkan saya bahwa 5 juta is nothing. Ya, ini cuma step pertama kita. Kita harus bisa menargetkan 1 dari 5 orang itu menggunakan produk kita, yaitu Indodax. Tapi ini fakta ya teman-teman, ini yang menarik loh. Ron, ya pandemi lah Pak. Pertama pandemi itu ya ada beberapa teman saya, mohon maaf, sebagai ojek online gitu ya, supir dan lain-lain. Dan saya lihat, kalau saya sendiri dari 2016 mengenal Bitcoin Co. ID dan tahu soal blockchain Bitcoin. Tapi maksud saya di kalangan mereka sudah mulai loh Pak, mereka beli loh di Indodex gitu. Walaupun ya kecil-kecilan lah gitu ya, mereka memulai trading. Berarti kan menurut saya hype-nya atau edukasi itu sudah mulai Pak ya, di Indonesia ini sudah awareness-nya sudah mulai terbangun ya. Ya, itu satu yang kita juga senang sih. Sekarang kita suka sekali apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di Indonesia. Kalau kita bicara tahun 2013 sampai tahun 2019, itu Indodax bisa dikatakan pemain tunggal. Jadi kita yang edukasi sendiri, kita yang melobi pemerintah sendiri, kita yang akhirnya meyakinkan pemerintah bahwa ini bagus, ada aturannya keluar dan sebagainya. Itu kan effortnya sangat besar ya. Tapi kalau kita lihat sejak tahun 2009 sampai sekarang, kompetitor mulai bermunculan. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya proses edukasi ke masyarakatnya akan terus banyak. Karena satu perusahaan melakukan segalanya itu impossible gitu. Ya. Tapi dengan adanya teman-teman semua mengedukasi, ya, akhirnya kan kita bisa membuat masyarakat lebih paham tentang kripto dan lebih cepat. Nah, dan questionnya adalah bagaimana Indodax bisa memastikan bahwa kita selalu bisa menjadi salah satu yang dipercaya oleh orang yang sudah teredukasi kripto itu. Jadi karena ya selalu ada, ya musuhnya selalu dengan security dan fraud scam dan lain-lain kan itu ya Pak ya. Betul. Di cryptocurrency. Apalagi yang menarik sekarang kalau mungkin saya mau bahas sedikit adalah mengenai NFT dan celebrity tokens. ini yang paling hot menurut saya, bahas celebrity token, gimana tiba-tiba orang nggak tahu ya, kalau momentum setelah yang ya Gozali token dan lain-lain itu, Gozali Everyday, tiba-tiba beberapa selebritis, dan itu listingnya udah pasti target pertama. Mungkin kita juga kalau bikin koin atau token pasti di Indodex karena secara market cap sangat besar gitu. Gimana Pak? Kalau kita bicara mengenai celebrity token ya, celebrity token itu plus minus kalau boleh saya lihat. Plusnya apa? Plusnya karena celebrity itu punya influence yang lebih besar daripada orang normal, daripada developer normal. Betul. Kenapa itu penting? Karena celebrity token itu memudahkan orang mengenal kripto. Secara nggak langsung, lebih cepat langsung. Dari mereka. Ya. Itu step pertama orang mengenal kripto itu tahu, mendengar dulu. Betul. Ya. Itu kenapa alasan Indodax salah satu yang agresif melisting celebrity token. Kenapa? Karena itu step pertama orang mengenal kripto. Ya. Legatus project mereka bagus nggak bagus, legatus project mereka bagaimana, itu adalah step pertama orang kenal kripto. Ya. Dari situ kemudian mereka akan mengenal kripto-kripto yang mungkin lebih besar dan lebih bagus. Ya. Ada risiko, apakah ada risiko di situ? Itu bisa jadi entry point. Entry point. Apakah ada risiko di situ? Tentu ada risiko. Karena kita nggak tahu apakah si celebrity ini punya tim developer blockchain yang bagus atau enggak. Itu kan big question ya. Iya betul. Tapi kita sama-sama tahu semua hal tentang blockchain itu adalah eksperimen. Semua hal tentang blockchain itu adalah percobaan. Siapa kita untuk menjudge selebriti itu nggak lebih bisa daripada orang normal. Kan kita nggak tahu. Kita tahu ini 10 tahun lagi blockchainnya bagus atau enggak gitu kan. Iya. Ya. Kayak gampangnya seperti Justin Citron tuh. Kan selebriti dia. Iya. Tapi proyeknya cukup besar dan dia berusaha menjadi Ethereum killer.
Biarpun sekarang trennya turun ya karena pengetatan pemerintah Cina kan. Tapi pada intinya saya nggak mau di posisi menjudge bahwa selebriti itu selalu skillnya kurang dibandingkan developer blockchain. Saya nggak mau menjudge itu. Biarkan komunitas dan biarkan masyarakat yang menilai proyek mereka bagus atau tidak. Tapi kita ingin memfasilitasi, memastikan orang-orang yang ingin mengenal blockchain, dia bisa mengenal melalui proyek itu, kita persilahkan. Bisa dari mana saja ini? Dari mana aja. Kan itu edukasi ya. Betul. Kita ada 250 juta orang, Indodex cuma punya 5 juta member. Sekarang gimana cara mengedukasi masyarakat lebih luas? Betul. Tapi sebelum listing dari Indodex sendiri pasti ada proses-proses. Ada. Tetap ada Pak ya? Pasti kita cek dong. Bukan berarti kalau misalnya penyanyi bikin token langsung kita list. Enggak juga. Kita harus memastikan proyeknya jelas, ada stepnya, blockchain-nya aman, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau proyeknya nggak aman, yang bermasalah sistem kita juga. Betul. Oke, celebrated tokens. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Itu bisa jadi entry point, bener banget sih, bisa jadi entry point karena bisa jadi orang-orang tahu cryptocurrency, Indodex dan blockchain dari si artis-artis itu Pak ya, dari selebritis itulah ya istilahnya. Karena mereka kan punya base followers, fanbase dan lain-lain. Dan fanbase mereka harus kita akui lebih besar daripada fanbase-nya Indodex. Bener. Jadi ya influencer jadinya. Tapi oke. Dari proses tadi Pak, sudah berapa tahun berarti di Indodex? 8 tahun ya? Kita kurang lebih 9 tahun ya, 9 hampir ke 10 tahun ya, sebentar lagi 10 tahun. Bagaimana Pak untuk, kalau kita melihat Indonesia kan masih early stage market ya mungkin ya, marketnya masih berkembang terhadap cryptocurrency, NFT dan lain-lain. Bagaimana Pak impact dari Indodex sendiri untuk ekonomi lah, untuk ekonomi kita? Apakah ada apakah timbul semacam ekosistem baru atau industri-industri baru dari adanya crypto marketplace, exchange dan lain-lain? Kalau kita bicara efeknya di Indonesia, yang pasti kelihatan itu adalah tenaga kerja ya, tenaga kerja berkualitas. Karena kita harus tahu perusahaan seperti Indodex sendiri kita punya totalnya hampir 500 orang yang terlibat kan di dalamnya. 500 orang. Belum kompetitor-kompetitor kita yang lain. Ya, kalau ada 10 seperti Indodex itu ada 5.000 orang. Ya kan? Betul. Apalagi sekarang ada 18 crypto exchange yang terdaftar di Bapepti. 18? Ya, itu artinya kali 500 kali 18 jadi ada tenaga kerja yang cukup lumayan terserap di industri ini. Dan itu tenaga kerja yang berkualitas ya, dalam arti mereka adalah kerah putih kan istilahnya. Ya, yang kira-kira bisa berkompet dengan industri sejenis di luar negeri. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang manfaat secara perkembangan teknologinya, saya kira blockchain sudah nggak bisa dibantah sih. Sebenarnya itu adalah salah satu solusi untuk menangkal korupsi. Betul. Untuk membuat proses lebih transparansi. Tapi kan golden question-nya pemerintah mau atau enggak gitu kan. Iya. Misalnya aja pemilu kalau di blockchain kan itu sudah kelihatan lebih efektif, lebih transparan, nggak perlu demo-demo untuk waktu penutupan suara lain sebagainya, ya kan. Tapi golden question-nya pemerintah berani nggak? Karena kan kadang-kadang ada banyak kepentingan di sana, ya, dan banyak kesulitan mewujudkannya. Betul. Ya. Belum lagi untuk beresin private key dengan KTP itu kan ribet banget. Ya, terus kemudian kalau kita bicara secara manfaatnya sekarang sudah ada pajak kripto kan. Pajak kripto itu cukup besar ditetapkan pemerintah. Sudah mulai ya Pak? Sudah mulai. 1 Mei nanti semua perdagangan kripto di Indonesia itu akan dikenakan pajak 0,11% untuk PPH dan untuk PPN 0,11%. Itu artinya 0,21% akan dikenakan untuk seluruh transaksi kripto di Indonesia. Kalau kita bicara transaksi kripto tahun 2021 itu berkisar 800 triliun rupiah dalam setahun. Jadi kalau kita kalikan dengan angka 0,2%, itu sendiri kan lebih dari 1 triliun. Lebih dari 1 triliun. Ya, lebih dari 1 triliun. Itu pemasukan yang sangat besar sekali. Itu salah satu manfaat untuk bagaimana kripto ikut membangun Indonesia. Belum kalau kita bicara lagi bagaimana kalau infrastruktur di Indonesia pada suatu titik itu boleh diubah jadi token, dalam tanda kutip di tokenize, di ICO kan, ya. Akhirnya semua orang bisa ikut membangun jalan tol misalnya. Semua orang bisa ikut membangun kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Ini menarik sebenarnya. Ya. Tapi golden question ya, pemerintah mau apa enggak? Iya. Siap atau belum? Mungkin itu juga. Betul, itu salah satu yang harus disiapkan gitu kan. Iya. Karena kalau itu
menariknya karena itu kan tidak hanya virtual ya seperti di Decentraland, Sandbox. Itu kan hanya virtual Pak ya. Justru yang menarik memang bagaimana membawa itu ke physical juga gitu, tidak hanya digital atau virtual. Saya sih salah satu yang sangat pesimis tentang NFT. To be frank, saya orang yang sangat pesimis tentang NFT sebelum adanya virtual world. Ya, jadi kalau ekosistemnya lah Pak ya. Ekosistemnya belum ada. Kalau kita bicara NFT itu cuma semacam pengganti. Dan pada kutip seperti ini. Kalau kita bicara lukisan kita NFT kan, itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus. Tapi itu nggak ada fungsinya. Selain untuk pengumpulan dana, selain untuk charity, fundraising. Karena kenapa? Karena secara paten, secara merek dagang belum mengatur tentang NFT dan secara fisiknya, ownership-nya itu belum mengatur. Jadi kalau misalnya kita meng-NFT-kan suatu lukisan, kita meng-NFT-kan suatu foto, dan ada orang lain yang kemudian menggunakan foto itu, pelindungan intellectual property-nya belum ada. Belum ada, hanya klaim sertifikat aja Pak ya? Klaim sertifikat. Private key dan lain-lain aja. Betul, itu nggak ada fungsinya. Kalau misalnya suatu kali ada teman Anda yang kemudian print screen Anda tempel pakai di foto profil Anda nggak bisa nuntut. Atau dia pajang di kantornya, di kamarnya ya, padahal NFT-nya punya kita misalkan. Betul, itu. Jadi nggak ada fungsinya. Kita nggak bisa nuntut ya? Nggak bisa, karena intelektual pelindungan propertinya belum nempel. Memang bisa digunakan untuk mencuci uang, itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Ya. Money laundry ada. Ya, tapi itu kan bukan manfaat positif itu. Memang bisa digunakan untuk spekulasi. Ya, tapi itu juga bukan satu yang positif. Kenapa? Karena agak kasihan sih. Saya melihat NFT kan seperti ini. Saya beli NFT harga 1 juta rupiah. Kemudian saya cari orang yang mau beli berikutnya, Anda beli dari harga 2 juta. Ya. Kemudian Anda setelah dapat 2 juta, Anda harus ada orang yang beli lagi dengan harga lebih mahal kan? Betul. Sama kayak cara kerja lukisan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya beli di harga 1 juta, kemudian nggak ada yang mau beli lagi? Agak beda. NFT itu cara gorengnya itu lebih susah gitu. Iya. Dibanding token yang lain. Dibanding token yang fungible token. Fungible token ya. Agak gamenya beda gitu. Iya betul. Tapi kalau kita bicara pada satu titik sudah ada dunia digital, NFT-nya itu berperan di dalam dunia digital itu baru ada fungsinya. Misalnya NFT untuk game, itu saya setuju. Iya. Play to earn. Play to earn, itu setuju. NFT untuk untuk misalnya satu lukisan yang kita pajang di virtual world di dalam mana lain itu masih oke lah. Tapi kalau lukisan yang di NFT kan itu fungsinya cuma untuk charity saya lihat. Iya betul. Ya seperti kasus yang kemarin mungkin ya Gozali akhirnya backgroundnya atau tujuannya motivasi mereka untuk membeli akhirnya karena kasihan karena ingin membantu proses pendidikan dan lain-lain ya Pak ya begitu ya. Sekarang orang yang beli NFT-nya tokoh tersebut harganya berapa sih? Ya kan? Kecil juga kan. Ya, seperti itu. Ya, tapi it's good for Gozali. Ya, it's good for him. It's good for him. Ya. Ya, betul. Menarik. Jadi tadi banyak sekali ya dari mulai talenta tentunya benar. Tadi developer sama seperti kita juga kita di artificial intelligence juga perlu mengedukasi Pak tentang artificial intelligence dan talentnya juga PR. Nah, begitupun blockchain dan cryptocurrency saya rasa sama ya isunya sama Pak betul. Dan impactnya yang jelas tadi perpajakan akhirnya cryptocurrency kena pajak itu berarti setiap exchange kita dapat Pak ya mau ke fiat ke kripto atau sebaliknya. Betul. Itu nanti yang mengut adalah si industrinya. Jadi industri-industri dalam negeri diminta untuk memungut pajak untuk orang-orang yang trading kripto. Termasuk berarti di Indodax nanti akan ada tax ya. Nanti tradernya tahu beres lah. Siap. Nanti industri yang membayarkan. Oke, menarik sekali. Berarti tren dari NFT dan token celebrity segala macam tadi kalau kata Pak Oscar saya agak pesimis dengan NFT dan reasonable ya. Saya rasa masih sangat reasonable sekali jawaban beliau. Kalau roadmap Pak untuk roadmap Indodex sendiri ke depannya setelah termasuk metaverse dan lain-lain, apakah Indodex tertarik untuk ke sana? Maksudnya membangun satu ekosistem karena secara fundamental di cryptocurrency-nya sudah sangat kuat. Dari dulu Indodex itu punya satu divisi yang untuk research. Kita punya divisi research untuk melakukan berbagai R&D, untuk berbagai percobaan, berbagai eksperimen. Ya.
Makanya kita sempat kemarin juga eksperimen di DeFi token kan, Decentralized Finance Token, karena itu cukup menarik sih. Ya, jadi kita melakukan R&D ke beberapa proyek-proyek percobaan. Nah, bagaimana langkah ke depan Indodax? Kalau secara makronya kita masih percaya bahwa produk Indodax ini masih jauh dari sempurna. Jadi kita masih terus mendevelop, ya, mengembangkan supaya dari sisi matching engine, dari sisi trading, sisi feature-feature yang lain itu lagi kita upgrade secara keseluruhan. Jadi bukan meluas ke beberapa hal lain. Kita masih percaya bahwa secara trading kita masih jauh yang harus kita kejar. Intinya riset itu untuk mengenhance juga ya Pak ya, teknologi dari Indodax itu sendiri. Kita sih menargetkan di pertengahan tahun ini atau paling lambat di akhir tahun ini sistem Indodax harus bisa menyamai sistem dan kecepatan di bursa efek. Bursa efek. Ya. Karena kita lagi benar-benar selama setahun belakangan ini kita mengupgrade seluruh sistem kita supaya transaksi per detik kita bisa mencapai puluhan ribu. Sekarang berapa transaction per second, Pak? Transaksi per second kita saat ini cukup oke untuk melayani members sekarang dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi terjadi peak tiba-tiba Bitcoin tinggi sekali atau ada yang turun mendadak, kan terjadi tuh tahun lalu. Waktu terjadi kondisi tiba-tiba naik banget atau turun banget, sistem Indodax kan sempat hang. Ya kan? Itu yang terjadi di setiap exchange lain di dunia. Nah, ini makanya dilakukan oleh exchange-exchange yang punya transaksi besar seperti kita. Semua lagi mengupgrade sistemnya. Karena ternyata transaksi exchange itu sekarang harus bisa menyamai transaksi di bursa saham. Karena transaksi per detiknya bisa dikatakan bahkan kita tuh lebih retail, lebih banyak gitu. Lebih banyak. Apalagi di Indodax ada fitur trading, ada apa instan kayak gitu masih ada Pak ya? Masih ada dong. Malah ini feature-feature yang lain akan terus ditambah. Akan terus ditambah. Ya, dan Indodax sendiri kita lagi R&D ke banyak hal sih. R&D ke banyak hal. Termasuk ke metaverse tadi? Termasuk ke metaverse. Termasuk ke metaverse. Ya, tapi kita R&D kita banyak yang kita simpen ya. Jadi nggak selalu kita keluarkan di publik. Oh iya. Ya, karena lebih sifatnya untuk percobaan. Ya, kayak NFT kan kita ada percobaan, tapi kita nggak membuat NFT marketplace. Karena kita melihat kalau kita bikin NFT marketplace, kita nggak mau bermain ke bidang itulah. Nah itu saya pertanyaan tuh Pak, kenapa nggak? Karena di Indonesia kayaknya udah mulai ya Pak, ada nggak sekarang NFT marketplace yang kayak? Banyak kan? Banyak banget, tapi poinnya gitu. Kenapa harus ada di Indonesia gitu? Ya. Why? Karena kita transaksi NFT marketplace itu semakin besar konsumennya, itu semakin baik. Apa yang membedakan NFT marketplace Indonesia dan NFT marketplace global misalnya? Kalau crypto exchange beda. Kenapa? Karena regulasinya beda. Kalau NFT itu regulasinya sama. Dengan kripto itu sendiri. Ini kan sama seperti galeri lukisan. Kenapa? Ini alasan kenapa galeri lukisan di yang global itu lebih bagus daripada galeri lukisan lokal. Karena kan demand collection ini kan tentang collection kan. Iya, ini bukan tentang trading gitu. Betul. Dan orang belinya itu pakai Ethereum loh. Belinya pakai BNB atau pakai apapun. Iya. Bukan beli pakai rupiah gitu. Betul. Dan semakin banyak konsumennya yang menggoreng, NFT lebih mudah kejual gitu. Ya intinya memang harus ada community kan Pak ya, kalau kita mau listing NFT. Betul. Mempersiapkan. Jadi kayaknya percuma kalau nggak ada community kan, siapa yang mau ini juga ya, goreng itu. Dan kalau kita lihat karena sekarang belum ada virtual world-nya, saat ini demand-nya belum sebesar itu sih di Indonesia. Yang buat banyak, saya percaya yang buat banyak. Banyak ya. Tapi demand-nya nggak mengikuti. Belum ya. Mungkin belum ya. Oke. Ya tadi udah terjawab juga ya, kenapa nggak ke NFT gitu. Karena Binance. Nah, Binance kan masuk juga, Pak. Dia bikin marketplace juga, bahkan dia masuk ke Indonesia. Kalau Binance kan global ya. Kalau kita bicara Binance kan kita bicara project global. Dia global. Ya, kita bicara seperti contoh OpenSea lah. OpenSea kan global. Ya. Benar kan? Targetnya global. Betul. Nah, kalau kita bicara anak perusahaannya Binance yang ada di Indonesia, saya agak no comment gitu. Karena itu kita harus melihat dari regulasinya pemerintah dulu sebenarnya gimana. Ya, saya komentar apapun salah lah, karena kan kita dihadapi kompetitor nih. Iya, yes. Nanti saya komentar gini dibilangnya kenapa gitu. Cuma pada dasarnya kita harus melihat regulasi pemerintah juga. Oke. Iya. Make sense, Pak. Oke. Menarik sekali. Rasanya masih banyak sih sebenarnya pertanyaannya. Tapi mungkin
waktu beliau sangat terbatas. Jadi intinya untuk roadmap dari Indodex sendiri masih banyak Pak ya ke depannya. Betul. Terutama untuk impact kepada ekonomi Ya. dan segala. Tapi secara tren masih mengikuti tren ya. Kita masih mengikuti tren, kita lagi mengupgrade seluruh sistem kita. Ya, setelah ini kita akan melengkapi fitur-fitur Indodax. Dan jangan lupa Indodax itu dari sejak tahun 2013, kita ini adalah salah satu startup asli Indonesia yang profitable. Profitable, wow. Ya, jadi kalau kita bicara startup di Indonesia ada cukup banyak ya. Burnout, masih burnout lah ya. Betul, banyak yang pasti burnout kan, pasti burn. Tapi di Indodax kita itu salah satu startup yang bergerak di bidang blockchain dan kita profitable. Dan kita lagi berusaha memberikan impact ke Indonesia jauh lebih besar lagi. Betul, betul. Ya. Makanya kalau ditanya apakah kita juga ada rencana IPO apa enggak, kita juga ingin melakukan IPO. Kenapa? Karena kita percaya dengan itu mungkin akan membuat governance Indodax akan lebih transparan lagi. Betul. Ya, tapi itu kembali ke pemerintah langkahnya bagaimana. Tapi tidak dalam waktu dekat. Nanti kita lihat aja kapan. Oh kemarin ada yang tanya juga pas saya post-post di Instagram. Pas tolong tanyain dong, Indodex terafiliasi dengan Indo-Indo lainnya nggak? Itu rasanya sudah gitu, banyak Pak. tahu sih, sudah banyak tahu. Saya memilih untuk no comment untuk saat ini. Nggak komen untuk saat ini, oke. Cuma saya juga nggak bantah. Oke, Ya. teman-teman. Ada alasan kenapa Indodax namanya Indo. Ada alasan. Ada alasannya. Oke. Selain filosofi, nggak ada lagi. Karena memang salah satu shareholder kita sangat powerful. Oke, jadi sudah terjawab teman-teman ya. Banyak juga tuh yang nanya ke di sosial media. Oke, terima kasih banyak Pak Oscar atas waktunya. Luar biasa di antara kesibukannya beliau menyempatkan waktu dan studionya untuk berbicara dengan kita Socha Interact, sebuah kita startup baru Pak. Jadi terima kasih banyak atas sambutannya. Teman-teman, itulah Oscar Darmawan dengan semangatnya untuk membangun Indonesia dengan cryptocurrency, blockchain yang lebih mungkin supaya kita lebih melek hadapannya terhadap digital currency dan new finance. Terima kasih Pak Oscar untuk hari ini. Sampai ketemu di season selanjutnya. Selamat sore.